Suara saya jelas nggak? Jelas, Tata. Ah, iya, baik. Kita sudah masuk pada surah Mumtahanah ya. Baik, saya baca dulu ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum aminu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihada fi sabili wa btigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'al minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Kita terjemahkan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, sebentar ya. La tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan aduwi musuhku wa aduwakum dan musuhmu auliya'a sebagai penolong, sebagai sahabat ya atau teman setia. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Tulqun kalian menyampaikan atau kalian menemui atau kalian menyampaikan ilaihim kepada mereka bil mawaddati dengan kasih sayang, dengan rasa kasih sayang, wa qad kafaru dan sungguh telah kafir bima ja'akum terhadap apa yang datang kepada kalian minal haqq dari kebenaran. Yukhrijuna mereka mengusir ar-rasula rasul wa iyyakum dan kalian antuk minu bahwa hendaklah kalian beriman billahi kepada Allah rabbikum rabb kalian. In kuntum jika kalian adalah kharajtum kalian keluar jihada berjihad fi sabili di jalanku wa batigha'a dan mencari mardoti keridoanku. Tusirun kalian merahasiakan ilaihim kepada mereka bil mawaddati dengan kasih sayang wa ana a'lam dan aku lebih mengetahui bima akhfaitum terhadap apa yang kalian sembunyikan wa ma a'lantum dan apa yang kalian nyatakan. Wa man naf'alhu dan barang siapa yang melakukan minkum di antara kalian faqad dhalla maka sungguh telah sesat sawa as-sabil dengan kesesatan
sawa as-sabil, jalan yang lurus. Umat sekalian, surah Al-Mumtahanah adalah surah ke-60. Jumlah ayatnya ada 13. Adapun jumlah huruf dan kata ini setiap tafsir itu berbeda ya. Jadi untuk ini saya tidak menyebutkan saja. Dan surah ini dinamakan dengan Al-Mumtahanah, berarti wanita yang diuji. Jadi ada 3 nama ya. Jadi ada 3 atau 4 namanya. Kadang disebut Al-Mumtahanah, kadang disebutkan dengan Al-Mumtahinah dengan haknya dikasrahkan, dan juga eh, kadang disebutkan dengan nama yang lainnya adalah Al-Mawaddah. Kemudian juga Imtihan. Jadi ada 4. Jadi ada 4 namanya surah Al-Mumtahanah. Baik. Surah Al-Mumtahanah adalah surah Madaniyah. Jadi kita di sini menjelaskan untuk ayat pertama dulu. Jadi Al-Mumtahanah ini adalah surah Madaniyah, dan surah ini memiliki nama yang banyak yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama tadi artinya adalah Al-Mumtahinah, dikasrahkan huruf haknya, yang berarti adalah penguji. Penguji. Artinya bahwa Al-Quran ini menguji wanita, karena dinamakan demikian karena dalam surah ini terdapat ayat yang menjelaskan tentang ujian kepada wanita-wanita yang berhijrah ke Makkah dan Madinah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhunna Allahu a'lam biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minat fala yarji'uhunna ilal kuffar." Ila akhir ayat. Kemudian nama yang kedua yang disebutkan tadi itu dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Mumtahinah, Mumtahinah. yang kemudian surah ini dinamakan dengan Al-Mumtahinah yang tadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang masyhur adalah Al-Mumtahanah yang seperti kita baca di dalam Al-Qur'an, yaitu surah kita dengan memfathahkan huruf ha, mumtaha ya. Artinya adalah wanita yang diuji. Yang maksudnya adalah wanita yang diuji tentang keimanannya. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Al-Itqan, bahwasanya surah ini disebut juga dengan imtihan, dan juga disebut dengan Al-Mawaddah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum." Itu sudah kita baca tadi. Aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Nah, di situ ada kata bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai teman setia. Sebagai teman setia. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian menyampaikan kepada mereka tentang
berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berita dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena rasa kasih sayang al mawaddah ya. Itu nama lainnya adalah imtihan. Imtihan itu artinya ujian, al mawaddah artinya kasih sayang. Jadi adapun sebab turunnya dalam sebuah riwayat disebutkan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata bahwa ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waz Zubair wal Miqdad faqal. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Ali eh, mengutus kami yaitu aku kata Ali radhiyallahu an bersama dengan Zubair dan Miqdad. Kemudian beliau berkata Rasulullah SAW bersabda datangilah rodata khaf ya. Di situ disebutkan intau rodatal khaf ya. Datangilah rodatal khaf di mana di sana ada seorang wanita yang senantiasa membawa sebuah surat, maka ambillah surat tersebut. Jadi ini di sini diperintahkan oleh diperintahkan Ali bin Abi Thalib kemudian bersama dengan Zubair kemudian Mikdad mendatangi seorang wanita yang mana wanita tersebut membawa sepucuk surat. Kemudian Rasul mengatakan bahwa ambillah surat tersebut yang di bawah wanita tersebut. Kemudian Ali radhiyallahu an berkata, kami pun berangkat dengan menunggangi kuda, tiba-tiba kami bertemu dengan wanita tersebut. Kemudian ketika bertemu, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada wanita tersebut, keluarkanlah suratnya. Kemudian wanita tersebut mengatakan, Mama, iya kitab, aku tidak membawa surat. Ya. Kemudian di sini Ali mengancam ya, latukhrijan kitab, au latulqiyan nasyab. Kalau engkau tidak mengeluarkan surat tersebut, atau tinggal memilih, kamu mau keluarkan surat tersebut atau kami lanjangkan. Ya, artinya bahwa ini adalah apa namanya paksaan bahwa dia mengetahui bahwa wanita tersebut menyembunyikan apa yang dibawanya. Maka wanita tersebut mengeluarkan surat dari dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa dia mengeluarkan dari kepalanya, maksudnya di rambutnya itu di kepangan rambutnya dia menyelipkan surat tersebut supaya tidak ada yang mengetahui. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Maka dia pun mengeluarkan suratnya dari kepangan rambutnya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, lalu kami membawa surat tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata surat itu dari Hatib bin Abi Baltah. Jadi surat itu adalah berasal dari sahabat yang mana dalamnya ditujukan kepada kaum musyrikin penduduk Makkah. Dia memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berencana untuk untuk datang ke Makkah karena pada saat itu Rasulullah SAW berencana untuk mengadakan Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah yang sudah kita dulu jelaskan di surah An-Nasr, di mana Rasulullah SAW masuk ke Makkah itu untuk membersihkan kota Makkah dari segala kemusyrikan. Maka Al-Hatib ini menulis sepucuk surat tersebut untuk disampaikan ke Makkah untuk dibawa wanita tersebut supaya orang Mekah itu tahu ya kalau Rasulullah SAW berencana masuk ke Mekah untuk membersihkan segala kemusyrikan. Maka dengan seperti itu, ketika Rasulullah SAW membuka surat tersebut, maka dipanggillah Hatib ini. Ya.
Kemudian ditanya, untuk apa ini? Kemudian Hatim mengatakan bahwa wahai Rasulullah, jangan tergesa-gesa menilaiku, ya. Karena seolah-olah Hatib ini, kalau kita lihat dari suratnya itu, bahwa seolah-olah dia kan adalah mata-mata kaum muslimin. Maka di sini mengatakan bahwa la ta'jal alaihi ya Rasulullah inni kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisyin. Wahai Rasulullah, janganlah tergesa-gesa dalam meliku, wahai Rasulullah, aku dahulu adalah orang yang bukan berasal dari Quraisy, namun aku tinggal bersama mereka seakan-akan aku ini adalah satu suku dengan mereka. Jadi dia menyampaikan bahwa dulunya saya ini tinggal di Mekah bersama mereka, kaum Quraisy, dan aku bukan dari uh, golongan Quraisy. Ya. Aku bukan keturunan Quraisy, tapi tinggal di Mekah bersama dengan orang Quraisy. Berbeda dengan kaum muhajirin yang lain, muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana mereka ini adalah memang orang-orang Quraisy. Ya. Mereka memiliki kerabat-kerabat, sementara Al-Hatim ini tidak memiliki kerabat dari kaum Quraisy yang senantiasa apa mereka memiliki kerabat di Mekah, tapi bukan orang Quraisy, ya. Sehingga mereka Hatib ini merasa bahwa tidak ada yang bisa melindungi keluarga kecuali orang Quraisy. Maka ketika Rasulullah SAW menyusun rencana untuk datang ke Mekah, untuk mengadakan Fatu Makkah itu, untuk membersihkan Makkah dari segala kemusyrikan, maka di sini dia diam-diam, sembunyi-sembunyi menyuruh seorang wanita untuk membawa surat bahwa ini ada rencana Rasulullah SAW. Supaya apa? Sama karena dia memiliki kekhawatiran dengan keluarganya yang ada di Makkah. Nah, itu alasannya Al-Hatib. Bukan karena kekufuran kepada Rasulullah, bukan karena uh, dia seorang munafik, itu tidak. Maka Rasulullah SAW ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Hatib, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sadaq, engkau adalah benar, ya benar dengan ucapanmu. Ya. Kemudian tatkala itu ada Umar di situ, maka Umar ini greget, ya. Umar ini ketika ada seseorang yang mendengar seperti itu, maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya orang munafik ini. Ya Rasulullah, adrib unuq hadal munafik. Ini adalah orang munafik. Ya. Kemudian faqal innahu qad syahida badran. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Dia adalah seorang yang menyaksikan dan ikut dalam perang Badar. Jadi Al-Hatib Abi Balta ini adalah seorang yang ikut dalam perang Badar. Dan perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya. Sementara kejadian ini terjadi pada tahun ke-8 Hijrah. Yaitu pada tahun ke-8 Hijrah ini Rasulullah SAW itu sudah menyusun rencana untuk masuk ke kota Makkah, kembali ke kota Makkah untuk membersihkan semua kemusyrikan yang ada di sana. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya dia Al-Hatib ini pernah ikut perang Badar. Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah melihat para peserta, para orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, lakukanlah, ya, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa lakukanlah apa yang kalian inginkan karena kalian itu sungguh saya sudah maafkan. Saya sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Saya sudah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka turunnya ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman setia. Dan riwayat ini disebutkan bahwa
ketika turun ayat ini, Umar menangis ketika Rasulullah SAW mendengar jawaban bahwa tentang peserta perang Badar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan atau mengampuni segala dosa-dosanya. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa perlu kita perhatikan bahwa Hatib bin Abi Balta'ah diampuni dosa-dosanya karena dia ikut perang Badar, dia mengikuti perang Badar. Padahal perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, sedangkan Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi ada sekitar 6 tahun setelah perang Badar itu baru terjadi surat ini. Artinya bahwa antara perang Badar, setelah perang Badar itu kemudian sampai turunnya ayat ini di mana orang-orang yang ikut perang Badar itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Jadi melakukan dosa yaitu di mana apa yang dilakukan oleh Al-Hatib Hatib bin Abi Balta ini adalah bukan dosa kecil, sebenarnya adalah dosa besar. Dia membongkar rahasia kaum muslimin kepada orang-orang musyrik, ya. Akan tapi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini pahala yang pernah diberikan, yang pernah dia lakukan pada perang Badar itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahala yang dia dapatkan ketika ikut dalam perang Badar tersebut meleburkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa orang yang pernah ikut perang Badar itu diberikan gelar dengan uh, Al-Badri, ya. Orang-orang yang ikut perang Badar berbeda dengan perang yang lain. Kalau perang Uhud tidak disebut dengan Al-Uhudi, atau perang Khandaq tidak disebut dengan Al-Khandaqi, ya. Tapi perang yang ikut dalam perang Badar, maka di sini diberikan gelar dengan Al-Badri, orang-orang yang ikut. Dan pahala yang mereka sandang adalah mereka dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nisbat, ya, ketika yang ikut perang yang lain selain perang Badar. Oleh karena itu, perang Badar ini adalah perang yang sangat istimewa, yang disebutkan juga perang tersebut adalah Yaumul Furqan, di mana itu adalah hari pembeda antara hak dengan batil. Yang mana hal tersebut perang pertama yang besar antara kaum muslimin dengan orang musyrik, dan sehingga orang-orang yang ikut dalam perang Badar ini adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah, ya, disebutkan bahwa orang yang ikut dalam perang tersebut itu bisa karena dalam akidah Ahlus Sunnah adalah terdapat hal-hal yang bisa menghapuskan dosa. Ada amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Sehingga Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ada sekitar 10 sebab dihapuskan dosa-dosa. Salah satunya adalah dosa yang sebabnya karena taubat. Salah satunya adalah sebabnya karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terhapusnya dosa-dosa bukan hanya tobat saja, akan tetapi ada sebab-sebab yang lain, diantaranya adalah al-hasanatul mahiyah, ya. Amalan-amalan soleh yang menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ya. Jadi makanya ketika kita melakukan dosa, hendaklah diiringi dosa tersebut dengan amalan soleh supaya untuk menghapuskan dosa tersebut. Jadi kalau kita melakukan dosa terus-menerus, kemudian kita kurang beribadah, kurang melakukan amalan soleh, maka dosa itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ada amalan-amalan soleh yaitu yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka semakin banyak orang melakukan amalan soleh, maka itu bisa saja menghapuskan dosa-dosa yang meskipun tanpa taubat. Meskipun tanpa taubat. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah tarafin nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Ya. Dalam surah Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dirikanlah salat
pada dua tepi siang, ya, di waktu pagi dan petang, dan sebagian permulaan daripada malam. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, jadi perbuatan amalan-amalan soleh itu bisa menghapuskan amalan-amalan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man hajjalillah falam yarfuth walam yufsak ya walam yafsuk." Ya, barang siapa yang berhaji, ya, melakukan haji ke Baitullah, kemudian dia tidak melakukan tidak berkata kotor, kemudian tidak melakukan perbuatan fasik, maka Rasulullah SAW raja'a ka yaumi waladtu waladtuhu ummuh. Ya. Dia kembali seperti hari dilahirkan ibunya. Ini menunjukkan bahwa amalan soleh bisa menghapuskan dosa walaupun tidak dengan bertaubat. Karena taubat adalah sebab dihapuskannya dosa tersebut, maka begitu juga dengan amalan soleh adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Karena itu para ulama mengibaratkan bahwa amalan soleh itu seperti ibaratnya air yang mengibaratkan dosa seperti najis. Ya, jadi disinilah para ulama menjadikan bahwa amalan soleh itu seperti air dan dosa-dosa itu kita seperti najis. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagha ma'qullatain lam yahmil habath." Ya, jika air itu sudah mencapai 2 kullah, jadi 2 kullah itu misal 200 liter, maka tidak akan membawa najis. Ya, itu perkataan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa ini adalah dosa itu adalah ketika diiringi dengan amalan-amalan solih, maka bisa menghapuskan dosa. Kalau ayat yang hadis yang saya sebutkan terakhir, bahwa maksudnya adalah jika najis yang datang sedikit-sedikit, maka akan tidak mempengaruhi kesucian air yang banyak. Maka bisa jadi, maka bisa kita bayangkan bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah ini telah melakukan dosa besar karena dia diam-diam membongkar rahasia kaum muslimin, ya, dan bisa jadi dengan rahasia yang dia bongkar tersebut bisa merusak, bisa membahayakan kaum muslimin. Tapi karena agungnya amalan soleh yang dia lakukan ketika ikut dalam perang Badar, maka maka dosa tersebut dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala terhapus, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang ikut perang Badar itu dijamin surga. Ya, karena dalam riwayat disebutkan bahwa i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Lakukanlah apa yang kalian kehendaki sesuai yang kalian inginkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, inilah keistimewaan bagi para sahabat yang senantiasa ikut kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut, menyampaikan pernyataan tersebut, maka di sini Umar bin Khattab menangis. Sehingga para ulama mengatakan bahwa Umar itu menangis karena dia juga ikut perang Badar. Ya. Umar juga ikut dalam perang Badar tersebut. Maka Umar pun berharap bahwa dia pun mendapatkan kemuliaan dari pedang Badar tersebut. Ya. Jika Hatib saja yang melakukan dosa besar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi dengan Umar, ya. Tentu ia lebih berharap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini, ayat yang pertama ini, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian dilanjutkan apabila wahai orang-orang yang beriman, dan ayat ini turun untuk menegur Al-Hatib bin Abi Balta'ah karena dia telah melakukan dosa besar, akan tapi
dia masih menamakan sebagai, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menamakan dia sebagai al-mu'min, ya. Amanu di situ, ya. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, ya. Masih dianggap sebagai orang yang beriman. Maka pada saat itu ketika turun ayat ini, ya, hati merasa bahagia dengan teguran ini karena Allah Subhanahu wa taala masih menamakan dirinya sebagai orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman setia. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Tidak pantas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar kafir saja, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan aduwi wa aduwakum. Ya, musuhku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala musuhku dan juga musuh-musuh kalian. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang beriman untuk menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh orang-orang yang beriman itu jangan mereka menjadikan sebagai teman dekat. Jangan mereka menjadikan sebagai aulia, sebagai pemimpin. Dengan apa? Dengan seperti yang dilakukan oleh Hatib. Ya, mereka memberikan berita kaum muslim bahwa kaum muslimin akan melakukan seperti ini. Ya. Karena apa? Karena rasa cintanya kepada mereka. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur mengatakan bahwa tulqun itu berasal dari kata ilqa, artinya melempar, maksudnya isyarat, memberikan walaupun hanya sekedar memberikan isyarat bahwa berita orang kaum muslimin itu diperdengarkan kepada mereka, musuh-musuh Islam, ya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah larangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa kita renungkan bersama-sama bahwa dampak buruk seandainya kabar tersebut diketahui oleh orang-orang Quraisy, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang musyrik, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tulqun, ya. Melempar, yaitu mengucapkan atau mengutarakan atau menulis, ya, tanpa memikirkan, tanpa merenungkan terlebih dahulu dampak buruk yang akan terjadi ketika seandainya surat tersebut itu sampai kepada orang Quraisy. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran, ya. Jadi orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini sudah ingkar kepada kebenaran, kemudian kita malah memberikan pengetahuan, malah kita memberikan berita-berita tentang kaum muslimin kepada mereka. Kemudian di sini sampaikan bahwa mereka dahulunya mengusir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyiksa kaum muslimin yang ketika awal-awal Islam ini, ya. Dan bagaimana mungkin kalian bisa memberikan berita kepada mereka sementara mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian. Di sini ada yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Mereka mengusir Rasul dan kalian. Jadi di sini mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka itu adalah musuh kalian, mereka dahulunya mengusir kalian, bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah, menyiksa kaum muslimin, ya. Maka tentu ketika kalian itu memberitahukan rahasia kaum muslim itu akan membahayakan kaum muslimin. Maka di situ disebutkan yukhrijuna rasul, mengusir utusanku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kepada kalian. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa kata yukhrijun, ya, kata yukhrijun di sini
Allah Subhanahu wa taala menggunakan fiil mudhari. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa dengan menggunakan fiil mudhari itu bahwa seolah-olah itu sedang berlangsung. Seolah-olah pengusiran itu ya baru kejadian, padahal itu kejadiannya pada awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, yakni pada tahun pertama ya, pertama sebelum Hijriah ya. Padahal ayat ini turun pada tahun ke-8, tahun ke-8 Hijriah. Fungsinya apa? Oleh kata para ulama mengatakan bahwa ini mengingatkan kepada kaum muslimin, mengingatkan kepada kaum mukminin bahwa ingat kembali apa yang mereka telah lakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kaum mukminin ya. Mereka mengusir, mereka menyiksa, mereka bahkan mereka membunuhnya. Maka bagaimana kalian kalau seandainya kalian memberikan sebuah berita kepada mereka dapat membahayakan kaum muslimin. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antu'minu billahi rabbikum ya. Rabbakum ya. Berimanlah kepada Allah Rabb kalian." Di sini mengingatkan bahwa kaum muslimin dulunya mereka itu telah diusir, tidak ada sebab lain kecuali kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu mengingatkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian bahwa orang kafir itu sebenarnya bukan benci kepada kalian, wahai kaum muslimin, itu bukan benci ya. Akan tapi mereka itu berubah menjadi benci karena kalian itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa karena keimanan kalian sehingga mereka benci kepada kalian. Ya. Karena kalian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian menjadi dibenci oleh orang-orang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah SAW itu dipuji sehingga diberikan gelar dengan Al-Amin. Bahkan ketika Masjidil Haram habis direnovasi, kemudian Hajarul Aswad akan ditempatkan di tempatnya, maka disinilah tokoh-tokoh kabilah Quraisy hampir bunuh-bunuhan, ya. Karena mereka menganggap bahwa mereka dari golongan mereka lah, dari kabilah mereka lah yang terbaik, yang berhak untuk mengangkat Hajarul Aswad tersebut. Tapi ketika mereka sepakat siapa yang masuk dalam pintu tersebut, yang pertama kali masuk dari arah tersebut, dari jalur tersebut, maka dialah yang berhak untuk memutuskan. Dan ternyata yang pertama masuk di pintu tersebut adalah Rasulullah SAW. Dan mereka pun ridho dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil sehelai kain, kemudian Rasulullah mengangkat Hajarul Aswad itu di atas kain tersebut, kemudian semua tokoh-tokoh Quraisy, ya, kabilah Quraisy, ya, mengangkat dari ujung-ujungnya masing-masing, kemudian Rasulullah SAW meletakkannya di tempat Hajarul Aswad. Dan di sini semuanya ridho terhadap Rasulullah SAW. Dan mereka semua memuji dengan akhlak Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, karena Rasulullah SAW mendakwahkan tentang Islam, mendakwahkan tentang Tauhid, maka disinilah orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik di sini beralih menjadi benci kepada Rasulullah SAW. Berubah menjadi benci kepada Rasulullah SAW. Bukan benci kepada orangnya, tapi benci karena Rasulullah SAW bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa mereka itu sangat benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Benci pada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa mereka itu adalah musuhku, ya. Musuhka, ya. Di sini adalah orang-orang kafir itu adalah musuhku. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj mengingatkan kepada kita bahwa wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan orang-orang mukmin itu karena
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang perkasa lagi maha terpuji. Dan inilah sebab utama kaum muslimin itu disiksa, diusir, ya. Kalau ada sebutan kaum muslimin itu seperti saat ini yang sering kita dengar bahwa muslim itu adalah teroris, muslim radikal dan sebagainya, itu hanya tambahan-tambahan saja. Tapi sebenarnya, inti sebenarnya adalah karena kaum muslimin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kaum muslimin telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka adalah kaum musyrikin. Jadi itu sebab utamanya adalah mereka adalah orang-orang musyrik dan sangat membenci orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati kaum muslimin itu dimusuhi di mana-mana, ya. Di Cina, di Amerika, bahkan kadang-kadang wanita yang lewat menggunakan jilbab itu langsung ditarik jilbabnya, ya. Tiba-tiba ada di jalan, tiba-tiba muslim itu ditembak, ya, tanpa ada sebab. Kenapa? Karena satu sebab, yakni adalah karena mereka adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, "In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha amardati tusiruna ilaihim bil mawaddah." Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kalian berbuat demikian. Janganlah kalian berbuat demikian. Kalian memberitahukan rahasia-rahasia, berita-berita yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW, berita-berita Rasulullah SAW, berita-berita Muhammad SAW kepada mereka. Karena apa? Bil mawaddah. Karena mungkin Al-Hatib ini karena rasa kasih sayangnya kepada mereka, ya, kepada kerabat dia yang ada di Mekah, maka di sini dia dengan sembunyi-sembunyi memberitahukan bahwa ada yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwasanya jika kalian, ya, selama ini berjihad karena aku, ya, dan mengharapkan keridhoanku, ya, lalu apakah pantas jika kalian ini selama ini berjihad kepadaku untuk mengharapkan keridhaan dan kemudian lantas kalian menjadikan musuh-musuhku sebagai wali-wali kalian, musuh-musuhku sebagai teman setia kalian, kemudian kalian secara sembunyi-sembunyi menyampaikan berita karena rasa cintanya kepada mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa na'lam bima akhfaitum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Dan aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan, dan barang siapa di antara kalian yang melakukan, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kalian dengan sembunyi-sembunyi menulis surat kepada mereka, menyebarkan rahasia, padahal kalian mengetahui bahwa Allah itu lebih mengetahui daripada kalian. Apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Maka secara sembunyi tersebut di sini faidahnya adalah seakan-akan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wahai Hatib, apakah engkau ragu? Ya. Apakah engkau ragu jika engkau menulis surat tersebut dalam keadaan sembunyi-sembunyi, merasa bahwa tidak ada yang mengetahui, bahwa hal tersebut tidak diketahui oleh seorang, ya, oleh seorang, padahal aku, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Ya. Jadi tidak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau sembunyikan atau engkau tampakkan, wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Kamu sembunyikan atau kamu tampakkan, maka aku lebih mengetahui, aku sangat mengetahui.
Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi berkata bahwa wahada kullahu ma'atabatu li khatib, ya. Semua itu karena adalah teguran untuk Al-Hatib, dan ini menunjukkan bahwa akan keutamaannya keutamaan Al-Hatib, kemuliaan Al-Hatib, ya, nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kebenaran imannya, karena teguran tidaklah kecuali karena teguran itu datang kecuali orang yang ditegur tersebut adalah orang yang dicintai. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai Al-Hatib ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran tersebut. Sebagaimana seorang ayah menegur anaknya karena rasa cintanya kepada anaknya. Sebagaimana seorang suami menegur istrinya karena rasa cintanya kepada istrinya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Hatib ini karena uh, dia adalah seorang yang beriman. Maka di sini Hatib ini merasa bahagia karena ayat ini dimulai dengan kata beriman, wahai orang-orang yang beriman. Artinya bahwa walaupun Hatib ini melakukan dosa besar, tapi dia masih disebut orang yang beriman, masih ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Mungkin ini saja ya. Dalam ayat lain juga banyak dijelaskan tentang bahwa dilarangnya, haramnya berloyal kepada orang-orang kafir. Ya, jadi seorang muslim itu diharamkan untuk menjadikan sahabat kental, ya, sahabat dekat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, itu dilarang, atau memberikan loyalnya kepada pemimpin yang kafir. Di Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 28, kemudian dilanjutkan dengan ayat 118 Ali Imran juga, kemudian juga di dalam surah Al-Maidah ayat 51 juga, di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, ya. Jadi ini dilarangan untuk kita berwala atau loyal kepada orang-orang yang kafir, di mana orang-orang kafir ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh orang yang beriman. Barakallahu fikum. Mungkin cukup ya satu ayat yang, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kembali kalau tidak libur ya. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairu sadati. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.
Next stop, Utankayu. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Hati-hati rokannya ya, kawan.